Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua-tua kami, para alim, jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang sangat kami hormati, semoga seluruh kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan iman kita ini, Bapak Ibu, tidak ditentukan oleh seberapa banyak buku yang kita baca, tidak ditentukan oleh seberapa banyak ceramah-ceramah yang kita dengar, tidak ditentukan oleh seberapa banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Akan tetapi kebenaran keimanan itu adalah tergantung bagaimana action kita, bagaimana akhlak kita. Sekalipun buku yang kita baca banyak, ceramah yang kita dengar setiap waktu, tetapi jikalau akhlak kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka iman kita itu belum dianggap benar. Itulah kenapa pada suatu hari Nabi bertemu dengan para sahabatnya lalu bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian pagi ini? Qalu, seluruh sahabat itu menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Pagi ini ya Rasul, kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Qala, lalu Rasul bertanya, Bapak Ibu, "Wa ma'alamatu imanakum?" Apa tandanya kalian beriman? Lalu seluruh sahabat itu serentak menjawab. Apa kata mereka? "Tanda kami beriman ya Rasul, nasbiru alal bala." Kami ini selalu saja bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang kedua, wa naskurul ala rohah. Kami ini selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga, wa nardul qadha. Kami ini selalu ridho dengan takdir kami. Mendengar jawaban ini Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? "Antumul mu'minuna haqqa wa rabbul ka'bati." Sungguh iman kalian ini adalah iman yang benar-benar beriman menurut Rabb pemilik Ka'bah. Bayangkan Bapak Ibu, ketiga-tiga tanda iman yang benar-benar iman itu semuanya adalah akhlakul karimah. Kita lihat satu persatu. Bapak sekarang sedang sholat zuhur.
keluar nanti, bapak bawa mobil, tersenggol pak spion sedikit, marah tidak? Marah tidak? Hah? Marah. Kan capek sholat pak. Spion tersenggol saja marah. Ini maka saya katakan tadi, iman tidak diukur dengan sholat kita, iman tidak diukur dengan ceramah kita, tetapi nasbiru alal bala, kau selalu sabar ketika ditimpa musibah. Apa itu musibah? Sesuatu yang tidak mengenakkan hati. Spion kita tersenggol itu tak enak hati kita pak, tapi kita tak marah, kita tak balas, sabar. Sehingga di dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, ayat yang selalu kita dengar ketika sholat subuh berjamaah di subuh Jumat, apa kata Allah? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kata Allah, dari air mani yang bercampur, lalu kami beri kalian telinga dan mata. Untuk apa telinga dan mata itu? Sebagai ujian dalam kehidupan ini. Selagi kalian mendengar dengan baik, selagi kalian bisa melihat dengan baik, maka ujian itu tidak akan pernah berhenti. Nah Bapak Ibu, ini yang harus kita coba. Kenapa Pak Ustadz? Karena di dalam surat As-Fussilat ayat 34, apa kata Allah di situ? Wala tastawil hasanati walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, berbuat baiklah. Ketika ada orang berbuat baiklah. Apa? Boleh jadi nanti dia akan menjadi teman akrabmu. Jadi orang yang tidak sabar Bapak Ibu belum mendapatkan iman yang benar. Makanya di dalam hadis yang lain disampaikan, yang pertama masuk surga itu Bapak Ibu bukan kita yang banyak sholat berjamaah ini Pak, bukan kita yang banyak puasa sunat ini, tapi siapa golongan yang pertama masuk surga tanpa hisab? Dipanggil, hei orang-orang yang punya keutamaan, berdirilah, berdirilah orang-orang yang punya keutamaan ini. Lalu ditanya oleh malaikat, apa keutamaan kalian? Di atas dunia dulu kami orang yang sabar. Bagaimana kesabaranmu? Ketika kami dilecehkan orang, ketika kami dibodohkan orang, kami diam saja, tak tersinggung, biasa saja. Ketika kami dizolimi, kami bersabar. Dan ketika kami dijahati, kami maafkan. Inilah yang kami lakukan. Kata malaikat Bapak Ibu, masuklah kalian ke dalam sorga tanpa hisab. Makanya di Al-Quran itu banyak kita lihat kalimat innallaha ma'as sobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini penting Pak. Karena hari ini kita temperamennya terlalu tinggi. Lihat orang ongeh sedikit marah. Padahal kalau kita nggak mau lihat orang ongeh, orang sosokan kan gampang Pak, pejamkan mata. Digibah orang sedikit ngamuk. Imam Hasan Al-Basri Bapak Ibu, ada orang melapor dengan dia, Mam, kau tadi di warung dibicarakan oleh si Fulan. Imam Hasan Al-Basri langsung ke pasar Pak, membeli kurma terbaik dan anggur terbaik, diantarnya ke rumah orang itu. Orang tadi berkata, ini apa wahai Imam? Hadiah buatmu yang telah membicarakanku tadi, karena kau telah memberikan pahala kepadaku. Itulah contoh teladan. Ini berat memang ya, ini berat Pak. Karena berat itulah maka balasannya sorga. Jadi mulai sekarang belajarlah kita nasbiru alal bala. Sama istri Pak, istri marah-marah, tenang saja. Apa balasannya Pak Ustadz? Tidaklah seorang suami yang sabar menghadapi istrinya
kecuali mati syahid, Pak. Kemana Bapak mau cari mati syahid lagi? Mau pergi perang ke Palestina, biayanya besar. Jadi cara termudah mati syahid, sabarlah melihat kelakuan istri. Merepet dia tenang. Kenapa abang tidak melawan? Mati syahid dia. Gampang. Begitu pula seorang istri. Tidaklah istri yang sabar menghadapi tingkah laku suaminya, melainkan dia akan masuk surga bersama Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istri Fir'aun laknatullah. Ibu-ibu akan berjumpa Siti Asia kalau sabar menghadapi suaminya. Lagi-lagi sabar. Makanya akhlak tertinggi itu adalah sabar. Yang kedua, wa naskuru ala rohah. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Pak, Bu, kita ini tak ada yang kurang, Pak. Tapi yang ada apa? Kurang bersyukur. Apa makna dari surat Ibrahim itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kau bersyukur, aku akan tambah. Ketika kau tak bersyukur, ingat azabku teramat pedih. Apa maknanya? Contoh, misalnya suatu ketika saya menjadi ketua DPRD, contoh Pak, tapi itu nggak mungkin. Kenapa? Nggak pernah nyalek. Ya, tapi kalau bikin contoh kan mudah. Mau jadi presiden kan boleh Pak. Lalu saat saya menjadi ketua DPRD, itu ketua DPRD itu udah kuat apa belum itu? Belum ya? Wali kota lah biar kuat. Udah kuat belum? Wali kota udah kuat belum? Belum. Gubernur. Saya jadi gubernur. Datanglah kawan SMA saya. Satu namanya Mungkar, satu namanya Soleh. Apa kata Mungkar dan Soleh ini? Jurnalis. Kan kalau kawan sekolah Pak nggak pernah manggil gelar itu Pak. Mau gubernur kita, mau ustadz kita tetap manggil nama Pak. Ya, saya kalau di jalan orang manggil, Yur, saya tengok. Oh Karambi, kau mah kawan. Ya, iya. Pasti kawan akrab yang bisa manggil nama Pak. Ya, kalau orang lain enggak dapat manggil gelar. Datanglah mereka berdua. Jurnalis, selamat kau udah jadi gubernur. Alhamdulillah. Tolonglah kami. Tolong apa? Kami butuh pekerjaan. Ini kawan sekolah nih Pak, si Mungkar dan si Soleh. Karena kawan, saya oke kan Pak. Saya teleponlah perusahaan. Bos perusahaan ketika saya nelpon diangkat atau tidak? Gubernur Pak, cabai tali aki kok. Pak Gub, apa kabar Pak Gub? Alhamdulillah. Ada apa ini? Bisa minta tolong tak? Ini kawan saya ini butuh kerja. Bisa atau tidak Pak? Oh pasti bisa. Gubernur mau. Oh bisa. Akhirnya bekerjalah dua kawan saya ini. Si Mungkar, begitu dia bekerja, tak pernah Bapak Ibu nelpon saya lagi. Tak pernah datang ke kantor saya lagi. Seolah-olah pekerjaan itu tidak ada andil saya. Dan di tempat bekerja, si Mungkar ini kerjanya tak bagus, merugikan perusahaan. Nelponlah bos perusahaan itu. Pagi Pak Gub, pagi. Dia minta maaf saya Pak Gub. Ngapa itu? Kawan Pak Gub yang nama Mungkar ini merugikan perusahaan. Terpaksa kami pecat. Apa saya bilang Pak? Jangan atau pecat? Saya bilang apa? Jangan atau pecat? Pecat. Kenapa? Sama saya saja tak ada terima. Apa salahnya begitu masuk kerja Pak? Makasih Rio. Atau mungkin woi Kerambi makasih yo katanya kan. Ini nggak ada sama sekali. Maka ketika pecat ya pecat. Beda dengan si Soleh Pak. Si Soleh ini begitu masuk kerja langsung nelpon. Terima kasih kau memang kawan terbaik. Dari dulu kau memang seperti ini. Dan di tempat bekerja pekerjaannya luar biasa. Sampai bos perusahaan nelpon. Pak Gub terima kasih ya. Sudah memberi saya karyawan seperti ini. Banyak saya tertolong. Lalu saya tanya tuh si Soleh. Saya telepon. Leh berapa gaji kau di situ? 15 juta. Kau mau gaji yang lebih besar enggak? Tuh ada perusahaan yang sanggup 20 juta. Mau nggak saya pindahkan dia Pak? Mau. Kenapa? Orangnya pandai berterima
kasih. Inilah syukur. Ketika kita Bapak Ibu tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia bukan berterima kasih kepada Allah. Cara berterima kasih kepada Allah, inilah ibadah. Makanya ibadah ini bukan orang alim, Pak, tapi orang yang pandai bersyukur. Naskuru ala rohah, selalulah kau bersyukur dalam setiap keadaan. Yang ketiga, apa bukti iman yang benar itu? Wa nardo alal qadha, ridolah terhadap takdir. Karena dua hal ini yang selalu kita lupa, Pak. Yang pertama, kita selalu lupa akan mati. Padahal ayatnya jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang kedua, kita lupa dengan takdir. Padahal siapapun kita, 50.000 tahun sebelum kita ada, takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau itu takdir kita Bapak Ibu, kita kejar dia akan dapat. Kalau itu tidak takdir kita, kita kejar pun sampai kemanapun, dia juga tidak akan kita dapati. Inilah orang yang imannya benar. Kalau belum ada tiga ini Bapak Ibu, ya, jangan pernah mengaku beriman dengan yang benar. Karena Nabi mengatakan, antum mu'minunal haqqa wa rabbul ka'bati. Iman kalian ini adalah iman yang benar menurut Rabb pemilik Ka'bah. Saya ulangi, sabarlah dalam setiap musibah, bersyukurlah dalam setiap keadaan, dan ridholah terhadap takdir kita. Karena apa yang ada hari ini, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baik menurut Allah pasti baik untuk kita, tapi tidak baik menurut Allah maka tidak baik untuk kita. Semoga kita hari ini menjadi orang yang sabar, orang yang bersyukur, dan orang yang ridho. Hadis ini kita ambil dari kitab Nasul Ibad Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga masuk ke dalam kolbu kita dan kita praktekkan dalam kehidupan. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.